Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Saat ini saya akan menjumpai sosok perempuan tangguh bernama Teteh Sari. Beliau adalah owner dari Simping Beras Kencur, Teteh Sari. Yuk kita jumpai beliau, kita akan gali inspirasi dari beliau. Aduh, Pak Sarit kemana ya? Udah lama nih aku nunggunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Coach. Nggak telat kan? Enggak. Wah, kita pas banget COD-nya di tepi sungai. Dan ternyata ini kita sedang berada di juara 1 kategori perumahan tepi sungai, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara. Jadi sengaja kita COD-an di sini Iya. karena ibu dekat dengan teman dan saya juga ada kegiatan di sini. Jadi Ya. mana pesanan saya? Ini ya, Coach. Oh. Silakan, Coach. Dilihat nih produk saya. Kan saya pesan 2, Bu. Kok ada 3? Yang satunya biar buat tester untuk dicoba. Oh. Buat Coach Haris. Jadi saya harus makan sekarang nih. Iya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sobek ini ya, Bu ya? Iya. Oh, langsung. Wow. Kita cobain ya. Boleh nggak saya buka masker ya? Boleh. Jadi ini adalah Simping Beras Kencur Teteh Sari. Iya, Coach, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Coach, rasanya? Kencurnya kerasa banget ya, Bu ya? Iya. Jadi ini bukan hanya gurih, tapi kencurnya kerasa banget. Dan kencurnya juga bisa langsung dilihat. Bintik-bintik ini adalah kencurnya. Renyah juga. Nah, ini kan simping beras. Jadi sebenarnya kan ini dari tepung beras, Bu. Tetapi Iya, karena benar. ada kencurnya, itulah yang membuat terasa spesial. Terasa unik nih, Iya. karena tesnya itu berubah. Terus ada anget-angetnya di sini. Dan tentu saja kencur itu kan ada khasiatnya, Bu. Iya, Apa sih, Bu, benar. khasiat kencur itu? Khasiatnya dapat menyehatkan badan, terus menghangatkan tubuh, terus dia menambah nafsu makan untuk anak-anak karena kan ada karbohidratnya dan kencur itu yang saya dominan untuk membuat cemilan sehat ini untuk keluarga. Bu, jadi Pak. gimana nih kisahnya sampai akhirnya bisa jualan simping beras kencur Teteh Sari ini? Awalnya saya berjualan nasi uduk. Setelah itu hanya bertahan 1 tahun. Dari situ saya menginovasikan lagi berjualan kue untuk dikirim, dititip di tempat warung-warung toko teman dan di sekitar rumah. Itu hanya bertahan selama 2 tahun. Yang setelah itu saya mencari bagaimana caranya untuk bisa bertahan membiayai kehidupan ketiga buah hati saya itu dengan ibu saya seorang single parent juga dan saya seorang single parent. Untuk berjuang untuk bertahan hidup itu saya sekarang berjualan simping beras kencur, Coach. Dari sini saya bertahan dan alhamdulillah perkembangan penjualannya sangat baik dan bisa menghidupi anak-anak saya. Setelah itu dari sini saya mendapatkan aspek
legalitas dari Pemkot, pemerintah kota. Saya mengikuti dari binaan-binaan dinas untuk legalitas halalnya, dari PIRT-nya, gitu Coach. Masya Allah, ujian hidup ibu berat sekali dan ibu harus berjuang. Perjuangan saya tidak sampai di situ Coach. Waktu itu di saat kemarin baru-baru kali ini saya mendapatkan musibah, dinyatakan divonis positif COVID-19, dan itu pun saya sangat terkejut dan kaget mendengar saya dinyatakan positif itu. Bagaimana dengan penjualan saya sehari-hari untuk menafkahi anak-anak saya, untuk bisa bertahan hidup lagi gitu, bisa untuk menyambung kehidupan saya ke depannya gitu. Saya merasa sedih dan merasa terpukul saat itu. Dan bagaimana saya kalau tinggalkan buah hati saya di rumah dan saya isolasi mandiri itu tanpa ada saya, mereka bisa bertahan untuk makan untuk sehari-hari pun bagaimana. Saya jadi jadi kepikiran gitu. Saat itu alhamdulillah saya selama di isolasi mandiri Coach, banyak teman-teman UKM saya yang peduli gitu dengan saya. Saya rasakan sendiri, benar-benar saya rasakan. Syukur alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah. Saya tidak bisa berjualan dan income saya menurun drastis dan tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, lantas bagaimana upaya ibu untuk meyakinkan kembali konsumen ibu pasca ibu terpapar COVID-19? Memberikan kepercayaan saya bahwa saya itu sembuh. Saya memberikan surat keterangan dari dokter Coach. Masya Allah Bu, akhirnya saya mendapatkan pembelajaran hidup yang sangat berharga dari ibu. Bukan hanya saya bisa mendapatkan produk yang sangat keren ini, dan ini oleh-oleh khas Kota Bogor ya Bu ya, tapi juga saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Kayaknya saya pamit Bu, karena saya harus kembali ke tempat kegiatan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini mau saya bawa Bu nih. Oh iya, baik Coach. Saya masukin ya. Iya. Terima kasih juga nih Bu, sampai dikasih bonus 1 nih. Iya. Baik Coach, nanti kalau ada teman-teman Coach yang mau pesan kembali, bisa hubungin saya ke nomor WA saya 088921222220. Oh, Ke alamat saya bisa Coach di Jalan Pul Bina Marga, Kampung Bina Marga. Cibadak Poncol, RT Iya. 2, RW 1, nomor 48, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal. Sereal. Atau Facebooknya Sari Handayani, atau IG-nya Sari Handayani 4467. Benar Coach. Oke Bu, terima kasih banyak Terima ya Bu kasih, ya. Coach. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan simping beras kencur Teteh Sari. Dan sebenarnya saya bukan hanya mendapatkan produk oleh-oleh khas Bogor yang enak, keren ini, tapi juga saya mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari Teteh Sari. Ternyata beliau adalah single parent, ditinggal suami dengan 3 orang buah hati. Beliau berjuang untuk mandiri, mencoba jualan nasi uduk, mencoba berjualan kue, dan akhirnya beliau ketemu jodohnya, berjualan simping beras kencur. Dan dari sini beliau bisa bangkit untuk menghidupi ketiga buah hatinya, bahkan juga termasuk menghidupi ibundanya yang tinggal bersamanya dan sama-sama single parent. Tapi ternyata ujiannya tidak hanya sampai di situ. Beliau juga terpapar COVID, selama 2 minggu harus dirawat di rumah sakit, diisolasi, dan selama itu pula dia tidak bisa mendapatkan penghasilan, tapi bersyukur beliau dibantu oleh teman-teman UMKM. Memang teman-teman UMKM di sini cukup kompak. Dan ujian tidak hanya sampai di situ.
ketika COVID berakhir ya, ketika beliau dinyatakan sembuh dari COVID negatif gitu, ternyata konsumen tidak lantas langsung percaya kembali karena khawatir kalau mengkonsumsi produk beliau itu mereka bisa tertular oleh COVID-19. Berbekal dengan surat pernyataan sembuh dari rumah sakit dan upaya yang terus-menerus yang dilakukan oleh Teteh Sari untuk meyakinkan konsumen-konsumennya, pelanggan-pelanggannya, alhamdulillah seiring waktu berangsur beliau kembali bisa menjual produknya laris manis. Sebelum pandemi per hari katanya bisa menjual 100 piece dan sekarang setelah pandemi turun di angka 50 piece. Tapi menurut saya 50 piece jika satu piece-nya ini dijual dengan harga 25.000, berarti beliau setiap hari bisa mendapatkan omset sebanyak Rp1.250.000. Dan ini untuk seorang single parent, untuk seorang perempuan tangguh seperti itu, omset seperti itu menurut saya sih udah cukup bagus. Barakallah untuk Teteh Sari. Buat ibu-ibu di sana, buat para emak-emak di sana, para pejuang UMKM, para penjemput nafkah, para pejuang keluarga, mungkin banyak yang single parent, semangatlah. Teteh Sari bisa. Kita juga semua bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.